Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita melakukan komunikasi dengannya, baik sebagai orang yang mendengar maupun yang berbicara. Selama ini mungkin kita hanya melakukannya seperti biasa, tapi tahukah kamu bahwa setiap kali kita berkomunikasi, ada proses yang terjadi di dalam diri kita? Yuk, simak video ini supaya kita menjadi paham mengenai proses komunikasi yang terjadi secara psikologis. Sebelumnya, apa sih tujuan dari komunikasi? Komunikasi bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan. Agar kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, kita harus mengetahui dan menguasai 4 level kompetensi dalam berkomunikasi. Di antaranya, Unconscious Incompetence atau UI, Conscious Incompetence atau CI, Unconscious Competence atau UC, dan Conscious Competence atau CC. Yang pertama yaitu Unconscious Incompetence atau UI. Kondisi unconscious incompetence ini terjadi ketika kita secara tidak sadar telah salah dalam proses menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Kemudian yang kedua yaitu conscious incompetence atau CI. Kondisi ini terjadi ketika kita telah sadar bahwa kita belum sepenuhnya benar dalam proses menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Namun kita tidak tahu harus berbuat apa. Yang ketiga yaitu unconscious competence atau UC. Kondisi unconscious competence ini terjadi ketika kita secara tidak sadar telah memahami diri kita ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk memikirkan bagaimana beradaptasi dengan pola komunikasi lawan bicara yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu conscious competence atau CC. Kondisi conscious competence ini terjadi ketika kita secara sadar memahami dan mengerti pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Dan kita mencoba untuk mengubah perilaku dan respons kita untuk merespon pesan yang disampaikan. Dalam proses komunikasi, manusia akan melewati 4 tahap, yaitu sensasi, persepsi, atribusi, dan memori. Pertama-tama kita akan membahas tentang sensasi. Apa sih sensasi itu? Saat melakukan komunikasi terjadi penerimaan informasi. Proses penerimaan informasi ini disebut dengan sensasi. Sensasi adalah suatu pengalaman yang terjadi segera, tidak memerlukan penjelasan secara verbal, simbolis, ataupun konseptual. Dan yang paling pertama karena berhubungan dengan kegiatan alat indera. Tahukah kamu, ketajaman sensasi setiap orang berbeda-beda loh. Ketajaman sensasi ditentukan oleh faktor-faktor personal yang akhirnya menimbulkan perbedaan persepsi yang disebabkan oleh perbedaan pengalaman atau lingkungan budaya. Contohnya, penderita miopi melihat objek yang jauh menjadi buram, sedangkan orang yang bermata normal melihatnya dengan jernih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persepsi. Persepsi itu apa sih? Persepsi adalah suatu pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Persepsi ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat 2 pendapat mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu menurut Robbins dan Gilmer. Menurut Robbins, faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu yang pertama, yaitu perilaku persepsi atau perceiver. Yang kedua yaitu objek atau yang dipersepsikan. Yang ketiga yaitu konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Sedangkan menurut Gilmer, faktor yang mempengaruhi terhadap persepsi adalah belajar, motivasi, dan pemerhati perseptor atau pemersepsi saat proses persepsi terjadi. Setelah informasi melalui proses sensasi dan persepsi, kita akan masuk ke memori. Memori merupakan sistem yang begitu terstruktur yang dapat membuat individu sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk mengarahkan perilaku individu. Terdapat 3 struktur memori, yaitu sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Sensory memory atau memori sensoris, yaitu ketika kita merasakan stimulus pada indera kita, saat itulah memori sensoris bekerja sehingga kita tahu bagaimana rasa dari sebuah stimulus yang mengenai indera kita. Memori ini hanya disimpan sepersekian detik. Yang kedua yaitu short-term memory atau memori jangka pendek. Memori jangka pendek bekerja kurang lebih selama 30 detik. Setelah itu, informasi tersebut bisa dibuang begitu saja atau diproses lebih lanjut ke dalam memori jangka panjang sampai diingat selamanya. Yang ketiga yaitu long-term memory atau memori jangka panjang. Memori jangka panjang dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang informasi yang saat ini masih belum perlu untuk dikeluarkan dan digunakan, tetapi dapat dikeluarkan kembali jika ingin digunakan. Pada memori, ada yang dinamakan pemanggilan kembali, sehingga informasi lama dapat dikeluarkan kembali dari memori jangka panjang dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengingatan atau recall, yang kedua yaitu pengenalan atau recognition, yang ketiga yaitu belajar kembali atau relearning, dan yang keempat yaitu redisintegrasi atau redisintegration. Proses komunikasi yang terakhir yaitu atribusi. Sebenarnya, apa sih itu atribusi? Menurut Fritz Heider pada tahun 1958, atribusi berarti kondisi ketika seseorang menjelaskan atau mendefinisikan seluruh kejadian sehari-harinya. Sebagai contoh, kita masih sering memandang dan mendefinisikan seorang individu berdasarkan warna kulit, agama, dan suku mereka. Terkadang, manusia dapat melakukan kesalahan loh dalam melakukan atribusi. Kesalahan atribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu efek pelaku pengamat atau aktor observer effect. Efek ini menjelaskan bahwa pengamat cenderung menjelaskan orang lain dengan faktor internal, sedangkan pengamat tersebut cenderung menjelaskan dirinya dengan faktor eksternal. Yang kedua yaitu pengutamaan diri sendiri atau self-serving bias. Pengutamaan diri sendiri adalah perilaku pengamat yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menilai orang lain lebih buruk darinya. Yang ketiga yaitu kesalahan atribusi yang mendasar atau fundamental error.
kita sebagai manusia terlalu fokus dan terlalu melebihkan faktor internal dari perilaku yang kita coba jelaskan, sehingga kita sering meremehkan faktor eksternalnya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan atribusi, sebaiknya kita jangan terlalu cepat menilai atau menjelaskan orang lain dari faktor internalnya saja ketika berkomunikasi. Sebaiknya menanyakan kepada lawan bicara kita apa maksud dari perilaku yang ia tunjukkan ketika sedang berbicara bersama kita. Seorang yang pandai dalam berkomunikasi mungkin akan lebih paham, lebih baik dalam menilai lawan bicaranya. Nah, dari penjelasan tadi, ternyata proses psikologis dalam komunikasi cukup menarik ya. Kira-kira bagian mana yang kalian suka? Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat.